Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, bagi warga Jawa Barat khususnya warga Bogor, nama Deddy Abdurrahim atau yang dikenal dengan Deddy Rahim tentu saja sudah tidak asing lagi. Ya, menjabat sebagai Wakil Wali Kota Bogor periode 2019 hingga 2024 mendampingi Bima Arya. Pria yang juga pernah menjabat sebagai AD Interim Komisi Pemberantasan Korupsi selama kurang lebih 12 tahun ini memang dikenal cukup memiliki integritas yang cukup tinggi. Sementara itu sang istri Devianti Rahim yang akrab disapa Yanti Rahim juga cukup aktif dalam kegiatan sosialnya. Viewers, seperti apa perjalanan kisah cinta mereka? Yuk langsung saja kita simak perjalanan kisah cinta mereka dalam Love Story. Viewers, saya Yanti Rahim dan suami saya Deddy Rahim. Hari ini kita mau apa? Kita mau ngobrolin soal perjalanan cinta kita. Love Story. Mau tahu? Perjalanan cinta kita di Love Story, ikutin terus viewers. Awal mula pertemuan di sebuah jembatan dekat pengadilan Kota Bogor. Jembatan ini tentu saja menjadi saksi bisu dari kisah cinta pasangan kakak adik kelas ini. Cinta pada pandangan pertama tentu saja sangat pas menggambarkan kisah cinta pasangan yang sama-sama mengenyam pendidikan di satu sekolah ini. Sebetulnya sih ibu ini adalah adik kelas. Adik kelas saya di SMA, ibu di SMP ya. Kemudian satu saat ada kawan di sekitaran sekolah, kita satu kompleks sekolahnya kan, ada SMP dan SMA. Nah pada saat itu ada kawan nyampaikan, "Dad, ini ada cewek nih," katanya kan, baru pindahan dari luar kota, cantik banget gitu kan. Pada saatnya. Pada saat ini juga. Oke. Nah terus udah, saya diajak lah nunggu si cewek ini lewat kan. Nah terus nggak taunya muncul ya, ibu muncul waktu itu. Kayaknya baru pulang sekolah ya? Pulang bubaran sekolah. Ya terus dalam hati saya langsung, kayaknya ini nih gitu kan, bakalan, saya langsung aja ya, saya begitu ngelihat pertama langsung dalam benak hati saya, kayaknya ini nih bakalan jodoh saya gitu kan. Itu ada feelingnya aja. Dan ternyata alhamdulillah ya, tercapai ya. Ya mudah-mudahan ini ya, nggak nyesel ibu ya. Cerita awal pertemuan di sebuah jembatan di Jalan Pengadilan Bogor. Perjuangan untuk mendapatkan hati sang istri kala itu tidaklah mudah, di mana Yanti sendiri memang memiliki banyak penggemar. Maklum saja kala itu sebagai kembang sekolah. Meski demikian, perjuangan Deddy untuk merebut hati Yanti tidaklah surut, hingga akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan cinta kepada sang pujaan hati. Pertama kali ada yang menyampaikan sama saya kalau dapat salam dari Deddy katanya gitu. Nah, terus dari anak SMA katanya gitu ya. Ada temen sama kelasnya sama saya waktu di SMP. Udah, tapi saya nggak terlalu gubris ya. Tapi terus tuh gitu kan. Sampai akhirnya saya penasaran sendiri. Deddy mana gitu kan. Nah, akhirnya ditunjukin lah sama teman saya itu loh yang namanya Deddy. Kebetulan Bapak waktu itu lagi pas lewat sama teman-temannya. Pertama kali saya lihat, oh Jelek amat. Gondrong, terus udah gitu sama teman-temannya tuh gondrong semua lah pokoknya gitu. Waduh, saya pikir, masa sih gitu kan. Terus teman saya bilang, enggak kok, dia baik,
punya rumah makan katanya Mirasari, katanya gitu aja sih, seperti itu. Tapi nggak terlalu saya gubris ya. Nah akhirnya sampai bapak waktu itu telepon memperkenalkan diri. Ya akhirnya berlanjut dari situ. Dari situ akhirnya tadinya saya penasaran sampai akhirnya oh ini baik ya ternyata orangnya gitu. Tapi pada saat itu saya juga lagi dideketin bapak sama Wah. beberapa orang. Bukan dideketin lagi. Persaingan kita 1:100. Oh, enggak lah. Ya. Enggak lah. Tapi bapak ini cukup kekeh gitu ya, walaupun beberapa kali ya Apa tuh? melalui apa namanya perpeloncoan dari papa mama gitu ya, dari keluarga ya. Iya. Alhamdulillah bapak Iya. tuh bisa bertahan ya untuk tetap memperjuangkan cintanya, ceritanya. Itu aja yang membuat saya juga jadi apa ya, ini yang lain daripada yang lain gitu kasarnya. Sempat putus sambung, perjalanan kisah asmara dua sejoli ini memanglah sangat menarik hingga pada akhirnya memutuskan untuk menikah di tahun 1993. Ya jadi memang namanya pacaran kan juga up and down ya. Kadang-kadang ada juga hal-hal yang menyesuaikan, kadang-kadang ada ketidakcocokan ya, memang perjalanan lah. Sampai satu saat kita sempat putus ya. Sempat putus hampir setahun ya Bu ya. 1 tahun. Udah kita pikir ya udah mungkin bukan jodohnya di situ. Tapi satu titik ya, ibu ini sakit kalau nggak salah ya. Iya. Sakit apa waktu itu ya? Itu sakit lever ya, Oh sakit lever. sakit ya. kuning. Sakit kuning. Nah kan saya juga apa namanya tentu masih punya inilah ya perasaan gitu kan. Wah ini Yanti nih ibu nih sakit sendirian di rumah sakit gitu. Nah kemudian saya sempat nengok ya Bu ya, sempat nengok. Terus ya lama-lama nengoknya nggak sekali. Selama di rumah sakit saya bolak-balik jadinya nengokin Bu Yanti kan gitu kan. Temenin lah. Temenin gitu. Nah, terus ketemu ibu ya, ketemu mama ya. Ketemu mama waktu itu. Ketemu mama, ketemu apa orang tuanya Bu Yanti. Terus sempat ditanya, kamu katanya udah putus gitu kan? Kok sekarang deketin lagi gitu kan? Kalau mau serius gitu kan? Kalau enggak jangan kan? gitu ya. Ditantang ceritanya. Ditantang. Terus saya mikir-mikir, ya kalau memang jodoh gitu kan, ya udah kita terusin deh. Saya ngomong lah sama orang tua ya Bu ya, ngomong ya udah akhirnya. Belum selesai ya Bapak waktu itu ya, belum selesai kuliah. Oh iya, terus saya bilang gini, boleh nggak tante, saya beresin kuliah dulu, abis beres kuliah, wisuda, baru saya seriusin, saya lamar kan gitu ya. Tapi akhirnya ya udah kita putusin, kita nikah di bulan Desember, tanggal 4 Desember ya. 4 Desember tahun 93. Viewers, memutuskan untuk menikah muda tentu saja perjalanan awal pernikahan tidaklah mudah. Membangun chemistry saat awal-awal pernikahan tentunya menjadi pondasi awal yang harus dibangun. Ya, hal inilah yang dirasakan pasangan ini kala itu. Ternyata dengan berpacaran lama ya, dengan berpacaran lama itu setelah kita menikah itu ternyata itu dunia baru ternyata buat kita. Ternyata permasalahan ataupun riak-riak itu timbul, baik positif sama negatif itu ternyata tidak terlihat itu pas saat pacaran, itu terlihat pas lagi setelah menikah gitu. Jadi banyak hal-hal baru yang harus kita adjust lagi ya Bapak ya, hal-hal baru, dan untungnya tidak terlalu lama kan kita ya, maksudnya berduanya gitu loh. Tadinya saya berpikir saya nanti hamilnya atau nanti mau punya anaknya setahun dulu lah, kita mencoba adjust pacaran lagi di saat kita nikah gitu kan. Tapi akhirnya karena melihat adik ipar ya waktu itu Dewi juga udah punya anak, kok kayaknya enak ya, apalagi nih yang kita harus tunggu-tunggu gitu kan. Akhirnya saya bilang sama bapak, saya ready, saya siap untuk punya anak gitu kan. Ya pokoknya banyak lah ya, kan namanya pengantin baru itu tantangannya luar biasa. Saat hamil. Pertama kan saya harus berpikir bertanggung jawab kan.
gimana menafkahi, gimana pekerjaan kan begitu kan. Nomor satu kan tanggung jawab. Jadi dari situ kan kemudian muncullah permasalahan-permasalahan ekonomi ya. Kebutuhan-kebutuhan rumah tangga tuh ternyata nggak sedikit gitu. Kemudian kenapa waktu itu sempat berpikir seperti tadi Ibu bilang, tetapi dalam perjalanannya kan kita ada contoh-contoh, kayaknya namanya rejeki gitu kan ya, kita coba sambil ikhtiar aja. Jadi nggak harus nunggu sampai kita punya rumah sendiri, kemudian barulah kita punya anak. Nah akhirnya tadi ya Bu ya, akhirnya kita Ibu mulai hamil, saya kerja ya. Perjalanan rumah tangga tentunya tidak berjalan harmonis. Suka dan duka pernikahan tentu saja menjadi bumbu kemesraan yang harus ada dalam setiap rumah tangga. Awal-awal itu mungkin yang paling penting adalah kita dapat satu pekerjaan yang paling tidak bisa memastikan pendapatan bulanan itu bisa beli susu ya Bu ya. Bayar ya pokoknya bisa bayar keperluan-keperluan rutin. Nah kemudian begitu anak mulai ada kebutuhan ya akhirnya tentu kita juga harus berimprovisasi. Tapi saya melihatnya kan begini, Ibu ini cukup sabar dalam kondisi apapun. Bapak perlu beli ini gini, Bu belum ada uangnya gitu kan, sabar dulu ya, lebih banyak ngerti lah. Itu yang buat saya juga menjadi kekuatan untuk termotivasi, berbuat lebih baik lagi. Misalnya ada hal-hal yang berat gitu kan, ya udah kita selesaiin berdua aja. Yang penting nggak kemana-mana kan gitu kan. Semua persoalan di rumah tangga diselesaikan berdua aja. Betul. Kita nggak pernah ngomong ke yang lain, ngadu sama yang lain. Ngadu sama orang tua. Gitu. Nggak pernah. Jadi yang penting buat orang tua tenang melihat kita. Meskipun dengan segala macam kekurangan ya Bu ya. Dengan segala macam persoalan. Tapi ya nomor satu udah kita keep aja, komunikasikan berdua, itu yang paling penting. 31 usia pernikahan mereka tentu saja Dedi dan Yanti mengalami yang namanya cemburu. Lantas siapa ya di antara mereka yang paling cemburuan? Dan bagaimana cara mereka menjaga komunikasi dan kepercayaan? Ibu sih nggak terlalu kali ya. Bukan. Kan saya kan gini, saya kan nggak tahu ininya ya. Tapi kalau saya gini, cemburu tuh gini, Ibu itu kan cantik gitu kan. Kadang-kadang kalau kita lagi jalan, orang tuh di jalan di mana ya, di mall kayak di restoran pasti ngelihat gitu kan. Ya kadang-kadang Ibu, saya dari dulu manggilnya Ibu ya, Ibu bapak lah. Ya paling tadi Bu, udah jangan nengok ke sana gitu, sini aja kan gitu kan. Atau kalau enggak suka bilang, Bu jangan pakai rok, harus pakai celana panjang gitu kan, harus begitu gitu kan Bapak tuh. Kalau menurut saya sih komunikasi ya, komunikasi kita nih sebetulnya nggak terlalu banyak ngerecokin satu sama yang lain, tapi mungkin punya trik-trik tertentu. Saya dari awal itu Ibu selalu menempatkan posisi di mana misalnya begini, Ibu itu nggak akan makan malam sebelum saya pulang, gitu kan? Artinya apa? Artinya saya nggak boleh pulang malam-malam kan, gitu kan? Nah itu sampai sekarang, sampai hari ini nggak akan makan sebelum saya pulang.